kekuatan dan semangat. Lindungi mereka. Amin. Shalom anak-anak, kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu buah lagu ya. Dari terbit matahari. Semuanya ikutin gerakan Lause. Mari Lause. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak, kita akan mulai kebaktian. Kita akan doa dulu. Semuanya lipat tangan dan ikutin Lause berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan untuk kami beribadah di sekolah minggu. Walaupun saat ini kami tidak mendatangi sekolah minggu ke rumah Tuhan, tetapi kami ada di rumah masing-masing. Dimanapun kami berada, kami mengucap syukur atas kesempatan yang baik ini. Tuhan, mohon pimpin kebaktian ini dari permulaan hingga pada akhirnya. Biar saja Tuhan yang beracara, biar saja Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih berdiri anak-anak. Kita akan nyanyikan satu buah lagu, yaitu tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Pakai gerakan ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar-putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar-putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus
serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Masih semangat adik-adik? Oh iya, saya mau ingatkan untuk persembahan adik-adik bisa transfer ke rekening gereja ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan 1-2 lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi anak-anak. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, Lause punya pertanyaan loh. Nah, Lause mau tanya ya, siapa yang pernah sedih sampai menangis? Coba, siapa? Angkat tangan. Nah, kenapa sih kalau kalian bisa sampai sedih lalu menangis? Ya? Oh, jatuh. Ya, terus dimarahi papa mama. Berebutan mainan. Oke, banyak ya alasan mengapa kalian bisa sedih. Oke. Nah, firman Tuhan hari ini tentang seorang tokoh Alkitab yang pernah menangis. Siapa ya? Dan mengapa ia menangis? Sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Siap? Oke. Coba Lause lihat, angkat tangannya. 2 ya tangannya. Oke. Yuk kita mulai ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Bila aku berdoa, kulipat semuanya. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa tenang, dan tolong Lause Dewi supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, Lause sekarang mau perkenalkan tokoh hari ini. Namanya adalah Nehemia. Nehemia ada kitabnya loh di dalam Alkitab. Nehemia. Nah, Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Sebagai seorang juru minuman raja, Nehemia harus memastikan semua minuman yang akan diminum oleh raja bersih, aman. Jadi Nehemia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan raja percaya kepada Nehemia. Anak-anak, pada suatu hari
Hanani bersama dengan teman-temannya berjumpa dengan Nehemia. Hanani itu adalah saudaranya Nehemia. Lalu Nehemia bertanya, "Hanani, bagaimana kabar saudara-saudara kita orang-orang Israel? Bagaimana kabar Yerusalem?" Lalu Hanani menjawab. Hanani mengatakan, "Orang-orang Israel, saudara-saudara kita, sekarang hidupnya susah. Mereka menderita. Mereka diejek-ejek. Lalu tembok Yerusalem terbongkar dan pintu gerbangnya terbakar." Lalu mendengar itu, Nehemia duduk. Lalu Nehemia nangis. Nehemia sedih sekali. Lalu pada waktu Nehemia sedih, Nehemia ingat Tuhan. Lalu ia berdoa, ia berpuasa, ia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. "Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan maha dahsyat, dengarkanlah doaku yang kunaikkan siang dan malam untuk orang-orang Israel. Tuhan, kami sudah berdosa di hadapan-Mu. Aku dan kaum keluargaku berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak mau mendengarkan firman-Mu. Kami tidak mau taat. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah hamba, tolonglah saya yang mau taat ya Tuhan. Dengarkanlah doa orang-orang yang mau taat padamu. Dan tolonglah, biarlah Raja boleh mengizinkan aku menolong orang-orang Israel." Nah, anak-anak, Nehemia di dalam doanya, dia mengakui kebesaran Tuhan. Karena Nehemia tahu Allah yang sanggup menolong orang-orang Israel. Nehemia juga mengakui bahwa mereka berdosa. Oleh karena itu, Nehemia meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa Nehemia. Bahkan ketika Nehemia berdoa supaya raja kiranya menolong Nehemia, menolong orang Israel, maka Tuhan pun mengabulkannya. Anak-anak, ingat ya, pada waktu kita ada masalah, maka nomor satu yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Dan kalian tahu, bukan cuma Nehemia yang berdoa, Tuhan Yesus juga berdoa. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Anak-anak, kita belajar yuk, seperti Nehemia yang rajin dan sungguh-sungguh berdoa. Ketika itu Nehemia mendengar saudara-saudara orang-orang Israel menderita. Lalu tembok Yerusalem terbongkar, lalu pintu gerbang terbakar. Kalau zaman sekarang, kira-kira apa ya masalah yang sangat besar? Iya, betul, virus corona. Nah, kita belajar nih, seperti Nehemia. Kita akan berdoa. Yang pertama, kita memuji kebesaran Tuhan. Yang kedua, kita mengaku bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita minta Tuhan tolong Indonesia supaya bebas dari virus corona. Lalu yang keempat, ya, kita bisa berdoa. Mari kita berdoa untuk dokter dan suster supaya mereka tetap sehat. Lalu yang kelima, kita berdoa supaya ilmuwan bisa segera menemukan obat buat pasien yang kena corona dan juga buat kita supaya kita tetap sehat. Yuk, anak-anak, sebelum kita berdoa, kita mau belajar ayat hafalan. Mari berdiri semuanya. Berdiri, siap-siap, karena nanti ayat hafalannya menggunakan gerakan. Yuk, langsung cek dulu ya. Ini 1, ini 5. Kalau ini, ya 7. Serahkan kepada Tuhan seperti ini, ya.
kekhawatiran, ini maksudnya adalah kalau kita ada masalah, kita biasa memikirkan terus, begitu kan? Nah, kepadanya atau kepada Tuhan, tangannya ke atas. Lalu memelihara seperti ini. Dan kamu. Oke? Siap? Oke, ikutin Lause ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ulangi lagi ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, anak-anak pelajari terus ya ayat hafalan, dan nanti kalian bisa tunjukkan kepada papa, mama, kakak, adik. Begini loh cara menghafal ayat, pakai gerakan lebih mudah. Oke? Yuk, kita akan berdoa. Tadi Lause bilang kita akan belajar doa seperti Nehemia. Lause akan pimpin ya. Yuk, siap-siap. Tangan ke atas, ke depan, ke atas, depan, tarik, lalu lipat. Oke, dengarkan Lause berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini mengenai Nehemia yang rajin berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sama seperti Nehemia, belajar bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar, sehingga hanya Engkau yang bisa menolong kami bila kami punya masalah. Tuhan, kami mohon pengampunan dari-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami berdosa. Mungkin selama masa corona ini, kami tidak mau makan makanan yang bergizi, yang sehat seperti buah dan sayuran. Mungkin kami tidak mau menjaga kebersihan, sehingga kami gampang sakit. Tolong kami ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa kami seperti ini. Tuhan, kami juga mohon kepada Engkau, tolonglah bangsa Indonesia supaya bebas dari corona, sehingga kami bisa ke gereja lagi, kami bisa pergi ke sekolah minggu, kami bisa ke sekolahan, lalu kami juga untuk papa dan mama bisa pergi ke kantor lagi. Tuhan, tolonglah juga supaya dokter-dokter dan suster-suster tetap sehat ya Tuhan, supaya mereka bisa menolong orang-orang yang sakit, khususnya yang sakit corona. Tuhan, kami juga memohon supaya Tuhan menolong para ilmuwan agar mereka bisa menemukan obat ya Tuhan, supaya obat itu bisa digunakan untuk orang yang sakit corona dan kami yang sehat supaya tetap sehat. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesuslah. Amin. Anak-anak, kita akan melakukan aktivitas. Nah, kalian ikuti terus ya. Sampai jumpa. Teman-teman, kita akan membuat aktivitas telepon yang terbuat dari gelas aqua bekas. Kenapa kita buat alat aktivitas ini? Apa sih hubungannya dengan cerita tadi? Nah, tadi kan cerita tentang Nehemia yang berdoa kepada Tuhan. Telepon adalah alat komunikasi kita terhadap sesama kita. Nah, kita membuat ini sebagai pengingat kita bahwa kita seharusnya terus berkomunikasi sama Tuhan. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 2 gelas aqua bekas. Lalu kemudian ada tali, dan Lause sarankan kita pakai tali nilon ya. Lalu kemudian ada obeng dan juga ada tibi, atau bisa ambil dari tusuk gigi, atau bisa juga ambil dari katembat. Nah, dipotong sekecil seperti ini. Bagaimana melakukannya? Pertama, kita lobangin bawah gelas dari aqua ini. Kita lobangin dengan obeng. Ini Lause sudah lobangin.
seperti ini. Minta tolong sama papa sama mama ya melakukannya, jangan sendirian. Karena ini cukup keras dan butuh bantuan dari orang dewasa. Setelah lobangin yang satu, yang satunya juga kita lobangin seperti ini. Ya. Lalu setelah itu kita masukkan ujung tali nilon ini ke dalam lubang. Kita masukkan. Setelah dimasukkan, kita tarik talinya dan boleh disimpul. Disimpul seperti ini, dibuat simpul supaya talinya tidak lepas. Kalau misalnya mau buat seperti ini simpulnya, berarti nggak usah pakai lidi tadi, seperti ini ya. Nah, dia tidak lepas. Kalau misal tidak mau ini, bisa juga diikatkan dengan lidi ini tadi. Ya, bekas dari ikat tembat atau kemudian dari tusuk gigi. Kita ikat seperti ini supaya tidak lepas. Tarik. Lalu ujung yang satunya kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan lubangnya, lalu kemudian kita ikat juga. Kalau kesulitan mengikatnya, bisa minta tolong sama papa sama mama juga. Makan. Nah, setelah diikat, kita bisa tarik dan kemudian jadi deh, bisa dipakai untuk teleponan, bisa main bersama dengan kakak ataupun juga adik di rumah. Selamat bermain, selamat membangun komunikasi dengan Tuhan, dengan selalu berdoa kepadanya.